Kami telah mencampur 20 bungkus permen Morinaga dengan sianida. Jepang tahun 1984, sebuah negara yang dikenal akan kedisiplinan, keamanan, dan kehormatan. Namun tahun itu negeri Sakura diguncang oleh teror yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sebuah kejahatan terorganisir yang menyerang perusahaan-perusahaan makanan raksasa. Dan semuanya dimulai dengan penculikan. Halo, sebelumnya balik lagi bersama aku Jenny di sini. Nah, hari ini aku akan membahas salah satu teror kepolisian yang pernah terjadi di Jepang. So, tanpa berlama-lama, langsung aja kita mulai kisahnya. Pada tanggal 18 Maret 1984, Katsuhisa Ezaki, presiden dari perusahaan makanan raksasa Glico, sedang berada di rumah bersama keluarganya. Tiba-tiba 3 orang pria bertopeng menerobos masuk ke rumahnya di Osaka. Mereka membawa senjata api dan menyekap anak dan istrinya. Sedangkan sang presiden dibawa pergi dalam kondisi tanpa mengenakan busana dan hanya mengenakan handuk. Ia dimasukkan ke dalam gudang di sebuah pabrik tua. Nah, para penculik ini lalu menelpon ke perusahaan Glico dan menuntut uang tebusan sebesar 1 miliar yen dan 100 kg emas. Tapi sebelum uang tebusan itu diberikan, Ezaki berhasil melarikan diri. Namun ia tidak bisa mengingat dengan jelas nih bagaimana wajah dari sang penculik itu. Polisi dan media pun geger semuanya. Semuanya berpikir saat Ezaki ini kabur bahwa kasus ini udah selesai. Tapi mereka salah besar. Lama setelah itu kelompok ini merusak kendaraan milik Glico dan menaruh wadah berisi asam klorida di kantor perusahaan. Setelah kegagalan penculikan, kelompok ini mengirim banyak sekali surat ancaman ke polisi, media, dan perusahaan. Nada surat-surat itu mengejek dan provokatif, seperti yang ditunjukkan kepada polisi. Isinya itu seperti ini. Kepada polisi Jepang yang bodoh, apa kalian benar-benar profesional? Tangkap aku kalau bisa. Kalau tidak, kalian hanyalah pencuri pajak. Mereka memberikan petunjuk soal warna mobil dan tempat membeli makanan, tapi itu tidak membantu sama sekali. Mereka menyebut diri mereka sebagai Kaijin Nijuichi Menso atau monster dengan 21 wajah. Nah, nama ini diambil dari salah satu karakter penjahat dalam novel detektif karya Edogawa Rampo. Pada pertengahan Mei, monster berwajah 21 ini mengklaim bahwa mereka telah menempatkan beberapa bungkus permen bermerek Glico di rak-rak supermarket. Mendengar berita ini, kepanikan langsung meletus di seluruh Jepang. Karena monster ini tidak memberitahu nih jenis permen apa, pokoknya nggak ada tanda-tanda gitu deh. Jenis permen apa, dia taruh di mana, bungkus apa. Sedangkan merek Glico itu kan banyak sekali kan. Para warga pun secara naluri langsung menghindari untuk membeli seluruh produk Glico. Akibatnya Glico mengalami kerugian finansial yang cukup besar dan harus memberhentikan sekitar 1.000 pekerja. Ezaki selaku CEO perusahaan mengakui bahwa para mantan penculiknya ini telah membuat perusahaan merugi sebesar sekitar 130 juta US dollar. Bahkan akibat surat ancaman itu, perusahaan Glico diketahui harus menarik lebih dari 21 juta produk dari toko-toko di seluruh Jepang. Termasuk permen Pocky mereka yang terkenal. Kalian tahu lah kan, produk Glico yang Pocky ini, wafer ya dia, sejenis wafer yang panjang itu loh. Lepas dari kepolisian yang meragukan bahwa kalau peracunan itu benar-benar dilakukan, pihak monster dengan 21 wajah ini nampaknya cukup puas ya dengan respon dan kerugian yang dialami oleh perusahaan Glico. Dan yang uniknya nih, sebenarnya dalam permen beracun yang beredar, pihak berwajib ini nggak pernah menemukan satupun permen beracun yang ada di
rak-rak supermarket. Dan aksi sang monster 21 wajah ini pun terhenti pada 26 Juni, di mana mereka mengirimkan surat bahwa mereka mengampuni Glico. Namun itu bukan berarti mereka benar-benar mengakhiri aksinya ya. Mereka justru berganti sasaran nih, dari Glico ke satu perusahaan lagi. Mereka akhirnya melancarkan pada perusahaan lain, yaitu perusahaan Morinaga. Pernah dengar kan kalian kan Morinaga? Nah, dalam surat ancaman kepada Morinaga, kelompok ini menulis bahwa kami telah mencampur 20 bungkus permen Morinaga dengan sianida dan meletakkannya di rak-rak supermarket. Kemudian polisi pun langsung gercep dong. Mereka langsung mengecek setiap toko dan benar-benar mereka nemuin beberapa permen Morinaga di toko-toko yang ada tulisan sianida. Permen ini beracun gitu. Nah, salah satu bungkus permen bahkan benar-benar mengandung arsenik tingkat tinggi. Dan ajaibnya tidak ada korban jiwa yang tercatat. Perbuatan ini tentu saja membuat Morinaga dilanda kerugian yang besar. Sebab mereka harus menarik 90% dari semua produk mereka dari pasaran. Nah, selanjutnya pada Juni tahun berikutnya, sang monster kemudian mengancam perusahaan lain, yaitu perusahaan Marudai. Mereka berjanji nggak akan melakukan hal yang sama kepada Glico dan Morinaga. Nah ini ada syaratnya nih, apabila Marudai membayar mereka sebesar 50 juta yen, atau ya setara hampir 3 miliar gitu deh. Nah, mengetahui bahwa angka itu masih jauh lebih murah ketimbang kerugian mereka apabila mereka harus menarik produk mereka dari pasaran, yang bisa-bisa tuh kerugiannya mencapai puluhan juta dolar. Pihak Marudai pun akhirnya setuju. Tentu saja mereka tuh diam-diam bekerja sama dengan kepolisian. Dengan cara pelaku kan menuntut Marudai untuk mengirimkan uang berapa tadi? Kok dirupain kira-kira 3 miliar gitu kan. Nah, dengan cara tuh Marudai mengirimkan salah satu karyawannya untuk membawa uang tebusan itu. Akhirnya Marudai pun meminta tolong seorang anggota polisi untuk menyamar sebagai pegawai dari Marudai. Nah, saat di kereta nih menuju ke tempat perjanjian, polisi ini mencurigai loh gerak-gerik salah satu pria yang terlihat ngikutin polisi ini. Kalau polisi ini duduk, dia ikut duduk. Berdiri, ikut berdiri. Turun di stasiun mana, dia ikut turun. Polisi ini naik lagi ke stasiun ini, naik lagi ke kereta, dia ikut naik. Nah, jadi tuh dia kayak curiga kan. Nah, hingga di perhentian terakhir, polisi ini menyadari kalau orang ini tuh nggak ngikutin dia lagi. Orang yang dicurigai itu tuh nggak ngikutin dia lagi. Sehingga berbalik dong, polisi yang ngikutin orang ini. Namun di tengah pengintaiannya ini, polisi kehilangan jejaknya. Polisi ini menjulukinya sebagai Fox-Eyed Man atau pria bermata rubah. Nah, julukan ini tuh nggak hanya menyasar karena mukanya yang mirip rubah atau matanya yang sipit seperti rubah. Namun karena rubah dalam mitologi Jepang ini juga dikenal sebagai hewan yang licik dan banyak akalnya. Mengetahui pemerasan terhadap Marudai gagal, mereka tuh nggak berhenti loh guys. Mereka juga mencoba untuk memeras perusahaan lain, yaitu House Food Corporation, sebanyak 100 juta yen atau sekitar 5,7 miliar rupiah pada bulan November. Lagi-lagi polisi yang sudah gerah dengan aksi mereka kembali campur tangan. Namun ketika mereka berhasil menggerebek tempat di mana seharusnya uang tebusan itu diletakkan, ternyata nggak ada siapapun di sana. Para polisi pun menyangka bahwa permintaan uang tebusan itu hanyalah jebakan. Namun, seorang polisi lokal yang mungkin saat itu sedang patroli dan nggak tahu sama sekali tentang rencana penggerebekan itu melihat sebuah mobil van yang terparkir mencurigakan di dekat TKP dan mendekatinya. Di dalamnya ia melihat sang pria bermata rubah tengah mengenakan headphone di dalam mobil. Menyadari polisi mendekat, pria itu pun membawa kabur van-nya. Mobil van tersebut kemudian diketahui merupakan mobil curian dan ditemukan terparkir di dekat sebuah stasiun. Di dalamnya tak lagi ditemukan jejak sang pria bermata rubah itu. Namun polisi menemukan peralatan radio yang sudah disadap dan mampu mendengar percakapan para polisi. Nah, inilah kenapa para monster itu selalu satu langkah di depan para polisi.
Selama berbulan-bulan, polisi di Jepang melakukan segala cara untuk menemukan tersangka di balik Monster with 21 Faces. Saat ancaman meningkat terhadap perusahaan lain, polisi terus memeriksa rekaman pengawas selama berjam-jam dan bahkan merilis audio tentang suara seorang wanita dan seorang anak yang menuntut uang atas nama kelompok tersebut, berharap seseorang dapat mengidentifikasi mereka. Usaha itu tetap nggak membuahkan hasil. Meskipun begitu, polisi mengklaim bahwa mereka memiliki beberapa petunjuk. Salah satunya adalah rekaman kamera CCTV yang menangkap seorang pria yang mencurigakan tengah menempatkan permen gliko di rak sebuah toko. Monster 21 wajah ini seakan-akan sedang bermain-main dengan polisi. Dalam surat-suratnya, mereka nggak segan-segan mengejek kepolisian karena nggak mampu untuk menangkap mereka. Meskipun udah diberikan banyak sekali petunjuk, tapi polisi itu tetap nggak mampu untuk menangkap mereka. Seperti di salah satu suratnya ini, dia juga menuliskan seperti ini. Kepolisian Osaka bodoh, seperti babi. Kami bisa melihatmu, tapi kau tak bisa melihat kami. Mereka menyamar, mengganti sasaran, memasukkan pertemuan, hingga membatalkan transaksi tebusan hanya untuk mempermainkan aparat kepolisian. Sayangnya, bahkan setelah diberikan banyak sekali petunjuk, penyidik tidak pernah bisa mengidentifikasi pelakunya sama sekali. Nah, setelah lebih dari 1 tahun penyelidikan tanpa hasil, tekanan publik dan media yang sangat besar, Kepala Polisi Prefektur Shiga Yamamoto yang bertanggung jawab atas kasus ini merasa gagal. Sehingga pada tanggal 7 Agustus 1985, ia mengakhiri hidupnya dengan membakar dirinya secara hidup-hidup. Nah, di dekat tubuhnya ini ditemukan surat permintaan maaf. Nah, pasca kematian Yamamoto ini, monster ini kembali menulis sebuah surat yang berisi betapa bodohnya dia. Ya mungkin betapa bodohnya dia ini tentang kenapa gitu dia mengakhiri hidupnya kali ya. Nah, lalu beberapa hari kemudian monster ini kembali mengirimi surat yang kali ini berisi bela sungkawa. Yang isinya kurang lebih kayak gini. Kami memutuskan untuk memberikan bela sungkawa kami. Kami memutuskan untuk menghentikan seluruh teror kami kepada perusahaan pembuat makanan. Jika ada yang memerah salah satu perusahaan pembuat makanan di masa depan, pahamilah bahwa itu bukan kami, tetapi seseorang yang meniru kami. Nah, di footnote surat yang sama, mereka menambahkan, kami adalah orang jahat. Itu artinya kami memiliki hal lain yang harus dilakukan selain memeras perusahaan makanan. Sangat menyenangkan menjalani kehidupan orang jahat. Monster with 21 Faces. Dan surat ini merupakan surat terakhir dan interaksi terakhir dari Monster 21 wajah ini. Sebenarnya dalam kasus ini, terlepas dari segala macam penculikan, pengancaman, dan pencobaan pembunuhan, sebenarnya tidak pernah ada satu orang pun yang terkonfirmasi meninggal akibat sianida mereka. Lalu terlepas dari segala kerugian besar-besaran dari beberapa perusahaan, tidak pernah tercatat 1 yen pun uang yang berhasil diambil oleh Monster 21 wajah ini. Nah, dalam proses pencarian pelaku, polisi diketahui sudah memeriksa hampir kurang lebih 125.000 orang. Mulai dari anggota geng Yakuza hingga para imigran gelap dari negara Korea Utara. Namun di Januari 1985, polisi ini mencurigai seorang pria yang bernama Manabu Miyazaki yang diduga merupakan dalang di balik monster dengan 21 wajah ini. Manabu adalah sosok penulis dan kritikus sosial yang kala itu sangat kritis. Nah, permasalahan yang dialami adalah dengan perusahaan Glico, perusahaan pertama, yang diketahui secara sembarangan membuang limbah industri dan bahan-bahan kimia lainnya ke dalam sungai dan pembuangan air setempat. Dan diperkuat lagi dengan hubungannya dengan Yakuza lokal, yang diketahui bahwa ayahnya Manabu adalah bos Yakuza setempat. Ditambah lagi nih ya, Manabu punya kemiripan yang hampir 100%, yaitu 90% dengan sketsa wajah pria bermata rubah. Namun sayangnya Manabu Miyazaki tidak pernah ditetapkan sebagai tersangka, karena rupanya dia memiliki alibi yang sangat kuat untuk membantah seluruh tuduhan polisi. Hingga saat ini pun belum ada tersangka yang tertangkap
untuk kasus ini. Dan saat ini, undang-undang pembatasan telah berakhir. Bahkan jika monster berwajah 21 ini menyerahkan diri dan mengakui identitas mereka, polisi pun udah nggak bisa lagi melayangkan tuntutan apapun kepada monster ini. Dengan demikian, kasus ini sudah secara teknis udah berakhir, meskipun nggak pernah ada tersangka yang dihukum. Nah, monster dengan 21 wajah ini melakukan sesuatu yang luar biasa. Menciptakan teror nasional tanpa menumpahkan satu tetes darah pun. Tapi meninggalkan luka psikologis yang sangat dalam. Khususnya bagi para polisi, karena sepertinya ya target mereka ini benar-benar para aparat polisi ya. Mereka tuh benar-benar mau mempermainkan polisi-polisi ini. Dan mungkin juga target mereka ini para perusahaan-perusahaan besar yang dengan sengaja membuang limbah yang merusak alam gitu. Kasus ini tetap menjadi salah satu misteri kriminal paling terkenal dalam sejarah Jepang. Gimana menurut kalian guys, siapa sebenarnya monster dengan 21 wajah ini? Coba kalian diskusiin di kolom komentar di bawah tentang kasus ini. Dan apa benar Manabu Miyazaki? Atau bisa jadi geng Yakuza lainnya yang melakukan aksi ini? Atau bahkan orang lain yang sama sekali gak tertuduh dalam kasus ini. So, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Dan juga jangan lupa untuk nyalain notifikasinya. Oh ya, kalau kalian punya requestan mau aku bawain kasus-kasus apa, boleh banget ya. Diskusiin di kolom komentar di bawah. Bye-bye, see you in the next video.